Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa bi ni'mati syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah walladzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jihad yang senantiasa semoga Allah berikan rahmat pada kita semua. Amin. Sehat sedaya nggih? Ibu-ibu sehat nggih? Bapak-bapak semangat nggih? Ini adik-adik di Pondok Tahfidz semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk menghafal dan memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Begitu juga kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu kita masih ingat sejak bulan Rajab ya, guru-guru kita mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Jadi doa ini memang bukan diajarkan Rasulullah ya, tetapi kalau perintah berdoa, ud'uuni astajib lakum, itu dari Allah ya. Tapi memang orang berdoa kepada Allah secara teknik itu tidak diatur ya. Maksudnya doa yang dibacakan itu yang penting untuk kebahagiaan di dunia akhirat, tidak masalah. Jadi sampean ingin sukses, ya Allah saya ingin sukses dalam sekolah, ya Allah mudahkan saya ulangan hari ini, ya Allah untuk anak pelajar, boleh ya. Ya Allah anak saya sudah lulus, ya Allah mudahkan dia mendapatkan pekerjaan yang barokah, ya Allah. Boleh enggak Bu? Boleh. Pokoknya kata Allah, berdoalah kepadaku ya, tentu dengan khusyuk dan tawadhu. Itu tata cara kita ya. Diawali hamdalah, sholawat, itu tata cara ya. Tapi isi doanya boleh terserah, bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, silakan. Dan Allah itu maha tahu ya segala bahasa. Wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan usiaku di bulan Ramadan. Jadi doanya ini yang diajarkan guru kita dan biasa dipakai pujian di masjid ini ya, dia minta keberkahan usia di bulan Rajab, keberkahan umur di bulan Sya'ban ya, dan ingin disampaikan usianya untuk berjumpa Ramadan. Doa ini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu harus punya semangat tinggi sebelum berjumpa Ramadan dengan rasa gembira bahagia, sudah mempersiapkan dirinya
ya, sejak bulan Rajab untuk memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, ya, memperbaiki akhlak dengan tetangganya, dengan saudaranya, ya, dengan muslimin muslimat, ya, dengan tetangga non muslim, selalu menjadi seorang hamba yang rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini semangat. Maka ketika kurang lebih seminggu lagi, nggak sampai ya, kita akan berjumpa Ramadan. Ya, maka Ramadan ini harus kita sambut dengan bahagia apa susah, Bu? Pak, sampai nyambut Ramadan ini seneng apa malah susah? Temen dah. Nggak boleh ya. Nggak boleh mangan loh sampean awan-awan. Nggak boleh ngombe awan-awan. Sing bapak, ibu, nggak boleh kumpul awan-awan. Iya, dibatasi karena ada 3 macam orang menyambut Ramadan ini. Yang pertama itu orang yang sedih. Dia bilang, aduh aku kemarin ini gak iso makan awan-awan, gak iso sarapan, ya isu-isu. Nah, ada juga yang kedua yaitu orang yang biasa-biasa saja. Karena dia pun juga biasa-biasa saja, lek poso ya poso, lek gak ya gak. Pokoknya posonya cuma ya poso gak mangan gak minum perkara ngerasani macam-macam ya istilah koni tetep. Ya, dia tetap dilaksanakan. Yang ngerasani tetangganya tetap, ya. Kadang puasa, kadang tidak. Biasa-biasa dia. Tetapi yang model ketiga tadi ada orang yang bahagia, senang, ya, menyambut bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena dia tahu betapa luas rahmat Allah, betapa luas keberkahan yang diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah katakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman kepada Allah, wa ihtisaban dan hanya ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Inilah Allah itu tahu kita ini lemah, kita ini nggak sempurna, apalagi umat Muhammad yang kecil-kecil dibanding dengan umat-umatnya Nabi Adam. Kita punya kelemahan, tetapi Allah punya rahmat yang luas untuk kita. Karena itu ada penghapusan dosa dari Allah untuk umat Nabi Muhammad ini. Ya, ada pelipat gandahan amal, ya, terutama di bulan Ramadan ini yang harus kita manfaatkan betul. Ya. Jadi, ya, bahkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Orang yang tarawih juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak ada orang yang suci dari dosa itu. Ya. Setiap orang pasti punya dosa dan salah. Makanya habis sholat 5 waktu itu sempatkan istighfar dengan assalamualaikum, assalamualaikum, lamcing. Ya, mari salam pelencing. Baca istighfar kepada Allah. Rasulullah tiap hari 70. Ya. Kita seharusnya lebih dari itu. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Dan di Ramadan itu, ya, dikarenakan rahmat Allah juga, yaitu Ramadan tempat turunnya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk dari petunjuk, wal furqan dan pembeda antara hak dan batil. Itu Al-Quran menjadi pedoman hidup kita yang diturunkan di bulan Ramadan, yang biasa kita peringati pada tanggal 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran. Ya.
Tetapi ada juga di malam Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau sampai ibadah, ya di situ misalnya sedang sedekah, ya saat malam Lailatul Qadar itu, ya, maka dinilai seperti ibadah 83 tahun sedekahnya itu. Makanya di sini diadakan iktikaf ketika malam Lailatul Qadar, dicari sudah ya 10 yang terakhir. Jadi Rasulullah bersabda, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan, rawahul Bukhari. Carilah malam Lailatul Qadar, ya, di malam yang witir ganjil di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, biasanya bulan yaitu tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi untuk berhati-hati, karena di sini pendapat ulama dikaitkan hadis lain juga banyak, maka 10 terakhir itu iktikaf terus seperti di Masjid Al-Ziyad ini. Tidak masalah, karena kita juga nggak tahu turunnya yang ganjil apa yang genap. Ya. Tetapi orang yang berharap malam Lailatul Qadar pasti akan berjuang di 10 terakhir itu. Ya. Rasulullah sampai merapatkan sarungnya, ya, tidak mengumpuli istrinya di malam Lailatul Qadar. Walaupun itu halal. Ingin mengharap malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang harus kita kejar semuanya. Dan terkait sumbangan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadir, bahwa sedekah yang terutama adalah sedekah di bulan Ramadan. An Anasin, ya, kila ya Rasulullah ayus sedekati afdal. Dari Anas, beliau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Qala shadaqatu fi Ramadan. Kata Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Maka saya lihat ya, ketika di grup WA itu banyak orang yang sudah bersedekah untuk takjil, masya Allah. Benar-benar mempersiapkan diri ya untuk memperbanyak sedekah, yang berikan takjil kepada orang yang berpuasa. Nah, karena orang memberi makan orang yang berpuasa itu, ya, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa. Ya, jadi kata Rasulullah, hebatnya memberi makan orang yang berpuasa itu seperti itu. Jadi man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi, rawahu Tirmidzi. Jadi orang yang memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berpuasa itu, ya. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau sampai memang satu orang berpuasa Ramadan, kalau ingin mendapatkan pahalanya orang banyak sak masjid, maka sampai siapkan untuk memberikan sedekah untuk mereka-mereka itu. Wes Warren. Ya. Saya punya wali murid ngaji, ya. Dia itu tiap Ramadan mesti buat es campur, dibawa ke masjid. Ya memang saya konsep, Bu, sampai sebanyak orang yang minum ini, yang berpuasa itu sampai mendapatkan pahalanya. Dan itu diturunkan sampai ke anaknya. Orang tuanya meninggal, anaknya meneruskan. Ya. Jadi seperti itu. Ada juga seorang ibu tidak begitu mampu orangnya, biasa-biasa saja. Apa yang dia lakukan kalau Ramadan? Dia beli buah-buahan, ya kadang ates,
terus semangka macam-macam itu dia irisi tipis-tipis, tapi kan buah itu menyegarkan. Dia datang sendiri ke masjid dan membagikan sendiri kepada orang-orang di situ. Memang diutamakan yang ibu-ibu, bapak-bapak di situ, kalau ada sisanya ke anak-anak di situ. Ya. Tinggal ngitung sendiri, dia bisa ada misalnya dipotong jadi 50, ada 50 orang. Dan itu dilakukan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, dengan semangat itu tadi, barang siapa memberikan sahur, memberikan buka orang berpuasa, ya, maka pahala seperti orang berpuasa. Saja ini mukhalafahnya sama, barang siapa yang memberikan tidak hanya berbuka, sahur juga. Ya, ketika di sini ada iktikaf, sampai bersedekah untuk ngasih sahur orang-orang itu, sampai juga dapat pahalanya. Bukan hanya berbuka saja. Ya. Makanya ayo kita tata ya semangat ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi Rasulullah itu memang mulai dari Rajab, Sya'ban memperbanyak puasa. Ya. Tapi di Sya'ban itu memang Rasulullah kadang puasa, kadang tidak. Kalau puasa, ya, Siti Aisyah mengatakan, dia mengatakan, oh Rasulullah, atau kami melihat Rasulullah seakan-akan tidak pernah berbuka. Ya, puasa terus di Sya'ban. Ya, tetapi ketika dia tidak puasa, kami melihat Rasulullah tidak pernah puasa di bulan itu, dan seakan-akan memang tidak pernah puasa. Ya. Tetapi dijelaskan oleh Aisyah dalam hadisnya, tetapi Rasulullah itu tidak pernah menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Rajab banyak puasa tapi nggak sampai 1 bulan. Ya, Sya'ban juga banyak puasa tapi nggak sampai 1 bulan, bahkan kadang puasa kadang tidak. Ya, karena memang Rasulullah itu tidak mau membebankan umatnya, takut diwajibkan ya hal semacam itu pada umatnya, nanti tambah berat. Ya. Seperti perintah siwak, ya. Andai kata tidak membebankan umatnya, itu diperintahkan wajib siwak itu. Ya, tapi takut karena hal itu menjadi memberatkan umatnya, maka Rasulullah menjalankan sebagai amalan yang sunnah. Ya. Kemudian biasanya ya orang menyampaikan berita bahagia ini pakai sebuah hadis di kitab Durratun Nasihin, yang itu adalah hadis lemah. Di man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa ya bahagia dengan datangnya Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Ya. Tetapi sebenarnya kebahagiaan itu diperintahkan Allah. Ya, ketika kita mendapatkan rahmat Allah, nikmat dari Allah, ya, kita bahagia, yaitu diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 58. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Katakan Muhammad, bi fadlillahi, dikarenakan fadl Allah, keamanan dari Allah, ya, karunia dari Allah, wa bi rahmati, dan rahmat darinya Allah, fabidzalika, dan dikarenakan hal itu, karena fadlnya, karena rahmatnya, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, wa khairum mimma yajma'un, karena fadl Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan, lebih baik daripada harta-harta yang kalian dengan kumpulkan yang tidak akan dibawa ke kubur. Jadi berbahagia dengan rahmat nikmat Allah itu diperintah Allah. Maka dasarnya pakainya aja. Walaupun ayat ini terkait di ayat ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa rahmatul lil mu'minin. Ya, ini terkait dengan Al-Qur'an, ya. Sebagai mau'izah, ya, nasihat dari Allah, mir rabbikum, dan obat ya bagi mukmin, limang fis sudur, obat hati bagi orang mukmin, wa rahmatul lil mukminin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Makanya kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan Al-Qur'an itu maka senanglah kamu. Karena Quran itu merupakan nasihat Allah ya, supaya kita itu tidak stres ya. Walaupun orang kadang tidak ngerti artinya, tapi dengan baca Al-Quran itu ada suatu cahaya yang positif yang membuat dia hatinya menjadi tenang, apalagi kalau ngerti artinya ya. Jadi tidak salah kita harus bahagia dengan datangnya Ramadan. Kita harus menjadi orang-orang termasuk yang jenis ketiga tadi, bahagia. Kenapa? Karena ngerti fadl-fadlnya ya di bulan Ramadan ini. Inilah hal yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Ayo ya, dengan surat Yunus 10:58 ini kita berbahagia dengan hadirnya Ramadan, yang dimana diturunkan dalamnya yaitu Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, sebagai obat hati bagi kita. Sehingga ya seharusnya pantaslah kita harus bersyukur, harus berbahagia dengan Ramadan. Cara bersyukur bagaimana? Ya itu tadi, mulai awal ditata niat kita ya. Ada orang itu yang memang kerjanya selama 1 tahun itu dititikkan di Ramadan dengan menabung untuk apa? Untuk sedekah ya, untuk meningkatkan sedekah. Biasanya sudah sedekah setiap hari sedekah, tapi Ramadan itu dia lebih meningkat. Ya, seperti Rasulullah itu ya rajin sedekah, tapi di Ramadan Rasulullah lebih meningkatkan ya sedekahnya, ya amal ibadahnya lebih ditingkatkan, sehingga sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Makanya takmir tadi sudah memotivasi kita memberikan sarana kita untuk berbagi di bulan Ramadan dengan berdonasi ya untuk kegiatan takjil. Semoga Masjid Al-Jihad ini pengurusnya bersama jamaah senantiasa mendapatkan hidayah Allah ya, diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk memajukan masjid ini dan bisa menyelamatkan generasi-generasinya, karena masjid ini masjid yang penuh berkah ya, untuk kajian ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja, sehingga semuanya warga di sekitarnya semua menjadi ahlu surga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.